kepada warga saya. Dia adalah. Jadi saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Coba ingin apa ngomong si Kapolri itu? Loh iyalah, enak aja. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Nanti waktu yang akan mengujinya, ya. Saya rasa itu aja. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron sampai saat ini. Penetapan status tersangka Hasto tersebut tertulis dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat pemberitahuan yang diterima oleh Tribun Network pada Selasa 24 Desember 2024, penetapan Hasto Kristianto dilakukan setelah ekspos perkara pada Jumat 20 Desember 2024 lalu atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, dalam surat tersebut disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sebelumnya diketahui saudara, Hasto telah diperiksa penyidik KPK selama 4 jam ihwal kasus yang menjerat Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone atau HP milik Hasto melalui stafnya bernama Kusnadi. Selain itu, 1 handphone milik Kusnadi serta buku tabungan ATM berisi Rp700.000 juga disita oleh penyidik KPK pada saat itu. Rampai Nusantara mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyuapan bersama Harun Masiku yang masih menjadi buron hingga saat ini. Semar menilai pimpinan KPK yang baru bekerja profesional untuk menyelesaikan kasus hukum yang belakangan berjalan di tempat karena melibatkan elit politik. Ia juga berharap Hasto dapat kuat serta tabah menghadapi kenyataan ini yang mesti dipertanggungjawabkan. Dan yang paling penting, harus patuh dengan menghormati proses hukum yang berjalan, sehingga tidak mencari alasan atau pembenaran untuk tidak mengikuti proses hukum selanjutnya pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Rampai Nusantara sebenarnya. Masa selama ini Harun Masiku nggak bisa ketangkep, nggak ada satupun orang dari PDIP yang mengetahui aman ya. Pak Hasto ditetapkan jadi tersangka oleh KPK. Menarik. Ya, gue nggak mau komentar banyak. Kita tunggu aja pernyataan resmi dari KPK dan pasti ini berkaitan dengan kasus Harun Masiku. Ya make sense sih sebenarnya. Masa selama ini Harun Masiku nggak bisa ketangkep, nggak ada satupun orang dari PDIP yang mengetahui atau ikut campur dalam kaburnya Harun Masiku. Tetapi ya, nah itu baru asumsi aja. Kita tunggu aja pernyataan resmi dari KPK. Yang menarik adalah dengan jadi tersangkanya Pak Hasto, apakah ini bisa menjadi era barunya PDIP? Karena selama ini pasti gue yakin juga Bu Mega lebih banyak mendengarkan bisikan-bisikan Pak Hasto daripada Mbak Puan. Ini saatnya buat Mbak Puan. Yang pasti jadi tersangkanya murni karena terlibat, bukan karena kriminalisasi atau kepentingan politik. Komen di bawah. Gimana Sekjen PDIP? Ini ada kabar terbaru yang paling gres, di mana Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan suap bersama Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Jadi disebutkan Hasto Kristianto bersama Harun Masiku memberikan suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait dengan PAW anggota DPR. Wah, ini bakalan ramai guys. Dimana dulu Megawati Soekarno Putri pernah bercerita nih,
bahwa jika Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka, maka Megawati Soekarno Putri akan menggeruduk kantor KPK. Jadi, kita tunggu aja ya. Ini ada kabar terbaru yang paling gres,